Orang-orang dari dulu, ahli-ahli rohani, mereka hanya dengan baca bismillah bisa terbang. Tapi orang awam menganggap terbang itu yang wali. Bukan. Ma'rifat dia terhadap rahasia basmalah, itulah kewalian dia. Bukan terbangnya, karena burung terbang tiap hari dan burung bukan wali. Ya, kita setting ulang ya definisi kewalian itu. Kalau ente beneran yakin aneh bacok nih, gak apa-apa. Bukan begitu caranya menentukan orang itu wali gak wali. Ya, kalau mau bisa juga. Tapi ente jadi apa? Hamba setan boleh. Ada yang nantang nih hari ini, bacok ente aneh iniin gitu. Ente wali Allah, ya udah. Tapi kita taruhan ente wali setan gitu. Karena ilmu begitu bukan dari Allah. Ya, nggak ada tuntutannya wali Allah itu kebal, tuh nggak ada. Yakin itu nggak ada urusannya dengan kebal, dengan penyembuhan itu nggak ada. Tapi salah satu ilmu mereka ada ilmu yang berkaitan dengan itu, tapi itu bukan pencirian wali. Tapi wali-wali tertentu ada yang menguasain itu. Ya, jadi ada kamar-kamarnya, ada ilmu A, ilmu B, ilmu C. Orang ahli tafsir belum tentu ahli hadis, itu baru ilmu zahir loh. Wali Allah bab A belum tentu wali Allah bab yang lain. Orang ahli baca kitab, dia nggak pernah belajar thariqah zikir debus, ente tantang zikir debus, ya itu nggak benar. Orang nggak pernah belajar silat, dia cuma ngajar kitab, ente tantang dia silat, itu nggak logis namanya. Logis itu harus sesuai, premisnya harus nyambung. Kalau ada orang nantang gitu, tantang balik, ya tantang balik gimana? Kalau aneh bisa ngalahin ente wali setan gitu. Gak nyambung, ya. Nah, maka kita sekarang sedang mencoba untuk memperbaiki konslet di situ. Konslet yang muncul hatta di kalangan kiai. Hari ini kalau orang bikin haul seorang syekh wali yang diceritakan cuma keramat. Hatta manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani yang diceritakan bukan ilmunya. Yang diceritain cuma ayam didoain jadi. Aneh udah bosan denger cerita itu. Kapan nanti buka kitab Futuhul Ghaib? Ya, atau ceritakan bagaimana dia berguru, bagaimana riyadhah dia, bagaimana mujahadah dia, bagaimana ilmu dia. Itu yang disebut beliau manaqib. Siapa yang baca namaku, baca gelarku, kata Syekh Abdul Qadir, dan manaqibku, apa itu manaqib? Bukan keramat-keramat. Manaqib itu gelar-gelar nama, sebab nama itu digelari, itu manaqib. Karena manaqib itu asya al-khair, syai' al-khair, sesuatu yang indah tentang beliau. Yang akhirnya jadi, mohon maaf, jadi mitos. Hari ini orang masak ayam kalau manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini yang kita mau perbaiki, Bu, ya. Padahal ayamnya udah beda. Dulu ayam kampung, ayam ente ayam broiler. Nggak nyambung. Udah nggak enak ayam sekarang tuh. Ya. Jadi ini kita bukan memerangi itu, tapi kita sedang berusaha memperbaiki bahwa bukan begitu cara mencintai Al-Wali Al-Kabir, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Termasuk bab ini, ya. Wa qala Amir bin Abdul Qais rahmatullah alaihi law kushifa al-ghita'u mazdadtu yaqina. Amir bin Qais dia menirukan Sayyidina Ali, apa kalamnya, seandainya tabir gaib dibuka, lalu dia bisa mengakses alam surga, alam neraka, aras, kursi, lauh mahfuz, bisa melihat jin-jin korin ente. Apa kata dia? Yakinku tidak bertambah. Berarti yakin dia sudah sampai mutlak. Yakin itu urusannya bukan dengan tadi apa? Debus, bukan dengan apa? Terbang, apalagi? Jalan di atas air, gandain duit. Buya nih gandain duit nih. Masya Allah, saya jumpa ada seorang guru tulus ngajar muridnya tentang ma'rifat, mengenal Allah dan Rasulnya. Udah bertahun-tahun. Itu si murid ngomongnya apa?
Di depan gurunya, saya ini sudah menyaksikan kewalian Tuan Syekh. Kenapa? Tuan Syekh habis doa supaya ada pembangunan lancar. Beliau berdiri jalan, aneh buka itu karpet, ada duitnya. Salam. Ya siapa tahu tadi ada orang tempelin beliau terus masukin duit ke dalam kan? Masih begitu, padahal gurunya sudah ngajarin ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal Sayyidina Muhammad SAW. Kalau seandainya begitu, sudah banyak sahabat Nabi murtad. Karena Nabi berkali-kali gagal secara zahir. Mau umroh, gagal. Tahun ke-6 Hijriah. Perang Uhud, gagal. Tapi ente percaya gigi Nabi copot? Ente percaya Nabi kena sihir? Hadisnya sahih kata orang nih. Hatta walaupun di Sahih Bukhari, itu mesti ditakwil, Bu ya. Jadi takwil itu tidak hanya fi sifatillah, hatta anil akhbar an-nabawiyah, tentang kisah-kisah kenabian yang enggak pantas, yang mukhalif bil kitab wa sunnah, yang bertentangan dengan Alkitab dan sunnah. Kenapa Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas? Allah memaksumkan, menjaga kamu, memelihara keselamatanmu dari gangguan manusia, hai Muhammad. Terus ada riwayatnya sahih. Quran mutawatir qat'i. Hadis Sahih Bukhari tidak mutawatir, bertentangan. Ente pilih yang mana? Maka hadis Sahih Bukhari-nya tidak ditinggal tapi ditakwil. Jadi takwil tidak hanya berlaku kepada sifat Allah, tapi juga berlaku kepada hal Nabi SAW. Ente percaya Nabi mata masmuma? Ada riwayatnya. Nabi mati diracun. Ente percaya? Hasya lillah, ya. Itu wajib ditakwil itu. Kita nggak usah takwil sifat Allah, kan sudah dijelaskan ilmunya, ada zuhur, ada tajalli. Kalau paham itu nggak perlu lagi takwil aneh-aneh. Takwilnya qarib. Tapi bab ini wajib ditakwil. Ya, selevel Syekh Yusuf Nabhani keceplosan menulis di kitab Sirah Nabawiyahnya Nabi mata masmuma. Nabi mati diracun. Ya salam. Ya. Dia kalau menukil riwayat aja nggak apa-apa, tapi kalau dia isbat itu tanpa ilmu ini, padahal dia seorang sufi, dia seorang asy'ari, masih bisa teledor. Berarti sufinya belum paripurna. Selevel imam loh itu. Kok bisa kita tahu lah? Kita kan juga punya sanad yang lain yang menegur kekeliruan itu. Ada ulama yang menegur bab itu. Ya, ada masyayikh, ada wali Allah, ada wali kutub terdahulu yang sudah menyinggung bab ini. Coba aneh ulang. Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu dari gangguan makhluk manusia. Terus ada riwayat perang Uhud, copot gigi Nabi. Ente percaya? Aneh ulangin. Ya, ada riwayat Nabi diracun terus Nabi mati dengan racunnya. Ente percaya? Ada hadis Nabi disihir, Nabi kemudian kalah dengan sihirnya. Ya. Kalaupun kena sihir, hanya menunjukkan bahwa sihir itu ada. Dan Nabi sempat terganggu, tapi nggak rusak dengannya.